Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Jam Kosong. Channel yang saya dedikasikan untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar bahasa Arab dengan mudah di jam kosongnya. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki semester 2 di bab pertama. Maksudnya bab pertama di semester 2 yaitu bab 4. Bab 4 ini temanya adalah al-jawu. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-jawu diartikan sebagai cuaca. Nah, seperti biasa ada 3 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar untuk melafalkan teks bacaannya. Jadi, akan teman-teman buka buku bahasa Arabnya di halaman 37 karena teksnya ada di halaman tersebut. Kemudian nanti setelah kita belajar untuk membaca teksnya, kita akan belajar juga untuk menerjemahkan teksnya ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, setelah kita belajar membaca, kita belajar mengartikan, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, akan mengerjakan sebuah tugas yang instruksinya akan disampaikan di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jam kosong. Baik teman-teman, kita mulai dari materi pertama yaitu melafalkan teks bacaannya. Jadi di sini kita akan belajar untuk melafalkan teks bacaannya, sekaligus materi kedua yaitu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Judul teks bacaannya di sini adalah Al-Jawu lil Hazim wa Ibrahim. Al-Jawu lil Hazim wa Ibrahim. Al-Jawu artinya cuaca, lil Hazim bagi Hazim, wa Ibrahim dan bagi Ibrahim, tentang cuaca yang dialami dua tokoh. Yang pertama tokoh Hazim dan yang kedua tokoh Ibrahim. Kita mulai dari teks pertama. Al-qira'atul ula faslur rabi'i lil Hazim. Al-qira'atul ula faslur rabi'i lil Hazim. Hadza faslur rabi'. Hadza faslur rabi'. Hadza faslur rabi'. Al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Darajatul hararatil an 20. Darajatul hararatil an 20. Usratu Hazim taqdil utlah fil barri. Usrat fil barri. Hazim ahdara al-khaymah was sajada wa ahdara al-qahwa wasyaya wat tamra. Hazim ahdara al-khaymah was sajada wa ahdara al-qahwa wasyaya wat tamra. Hazim yaqra'u kitaban fil khaymah. Hazim yaqra'u kitaban fil khaymah. Nah, ini adalah teks bacaan yang pertama. Setelah kita belajar untuk melafalkannya, sekarang kita belajar untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita langsung saja. Al-qira'atul ula faslur rabi'il Hazim. Al-qira'atul ula itu bacaan pertama. Teks bacaan pertama. Faslur rabi'. Faslun itu diartikan sebagai bagian sebenarnya. Tapi dalam hal ini karena berhubungan dengan cuaca, maka faslur rabi', faslun itu bagian, ar-rabi' keempat, musim keempat gitu maksudnya. Jadi musim semi. Ya, kalau dalam bahasa Arab diartikan sebagai musim semi lil Hazim, bagi Hazim. Jadi al-qira'atul ula, teks bacaan pertama ini membicarakan tentang faslur rabi' lil Hazim, musim semi bagi Hazim. Kita mulai. Hadza faslur rabi', al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Hadza artinya ini, faslur rabi' artinya musim semi. Hadza faslur rabi' artinya ini musim semi. Al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Al-jawu artinya cuaca, mu'tadilun artinya sedang. Sedang itu maksudnya ukuran ya, bukan sedang yang akan dikerjakan, bukan. Tapi sedang ini artinya adalah ukuran. Jadi cuacanya sedang gitu. Nggak panas, nggak dingin. Hadhil ayyam, beberapa hari ini. Jadi al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam, cuacanya sedang beberapa hari ini, nggak panas, nggak dingin. Darajatul hararatil an 20. Darajatul an 20. Darajatul hararati itu derajat panas. Darajatul hararati kalau diartikan secara lafadznya, darajatun itu derajat, al-hararah artinya panas. Kalau dalam bahasa kita biasanya diartikan sebagai suhu panasnya. Darajatul hararati, suhunya, al-an sekarang. Al-an artinya sekarang, ishruna artinya 20. Jadi kalimat darajatul hararatil an 20, suhu panasnya sekarang 20 derajat gitu. Kemudian usratu Hazim taqdil utlah fil barri.
Usratu Hazim, keluarga Hazim. Keluarga Hazim taqdi, mengisi al-utlah, liburan, fil barri, di tanah lapang. Jadi maksudnya di dataran tinggi gitu. Jadi mereka istilahnya bisa dianggap sebagai camping. Usratu Hazim taqdil utlah fil barri, keluarga Hazim mengisi liburan di tanah lapang. Kemudian Hazim ahdaral khaymah was sajadah wa ahdaral qahwah wasyaya wat tamra. Hazim ahdara ini membawa, al khaymah ini tenda, was sajadah dan karpet, wa ahdara dan dia juga membawa, al qahwah kopi, wasyaya dan wat tamra dan kurma. Jadi kalimat Hazim ahdaral khaymah was sajadah wa ahdaral qahwah wasyaya wat tamra artinya Hazim membawa tenda, karpet, dan juga membawa kopi, teh, dan kurma. Kemudian Hazim yaqra'u kitaban fil khaymah. Hazim yaqra'u artinya membaca, kitaban artinya sebuah buku, fil khaymah artinya di tenda. Jadi kalimat Hazim yaqra'u kitaban fil khaymah artinya Hazim membaca sebuah buku di tenda. Kemudian kita memasuki teks bacaan kedua. Al-qira'atu tsaniyah faslul mumtir li Ibrahim. Faslul mumtir li Ibrahim. Kita mulai membacanya. Hadza faslul mumtir. As-sama'u tumtirul an. Usratu Ibrahim fil bait. Kemudian Ibrahim yadhhabu ilal amal. Al-mataru katsirun fil kharij. Ibrahim yaqdil yawma fil bait yaqra'u kitaban aw sahifatan. Ghadan fis sabah sayadhhabu Ibrahim ilal amal insyaallah. Ini adalah teks bacaan keduanya. Silakan diperdengarkan kembali cara membacanya seperti barusan. Teman-teman bisa mengulang-ulang lagi video ini agar semakin bisa fasih membacanya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengartikan kalimat ini, mengartikan teks bacaan yang kedua ini. Al-qira'atu tsaniyah artinya adalah teks bacaan kedua. Faslul mumtir li Ibrahim. Faslun itu karena ini berhubungan dengan cuaca, ini diartikan sebagai musim. Faslul mumtir, faslun itu musim, mumtir itu hujan. Mumtir adalah musim hujan di Ibrahim, bagi Ibrahim. Jadi teks bacaan kedua ini membicarakan tentang Ibrahim di saat musim hujan. Kita mulai. Hadza faslul mumtir, as-sama'u tumtirul an. Artinya hadza artinya ini, faslul mumtir artinya musim hujan. Kemudian as-sama'u langit. As-sama'u artinya langit, tumtiru menurunkan hujan. Tumtiru itu artinya menurunkan hujan, al-ana sekarang. Jadi dua kalimat ini kalau diartikan ini adalah musim hujan, langit sekarang sedang menurunkan hujan. Kemudian usratu Ibrahim fil bait, keluarga. Usrah itu artinya keluarga. Ibrahim, ya Ibrahim berarti keluarganya Ibrahim, fil baiti di rumah. Jadi usratu Ibrahim fil baiti artinya keluarga di rumah. Kalimat selanjutnya Ibrahim la yadhhabu ilal amal. Ibrahim, ya Ibrahim, la yadhhabu, la artinya tidak, yadhhabu artinya berangkat atau pergi, ilal amal bekerja. Jadi kalau digabung artinya Ibrahim la yadhhabu ilal amal, Ibrahim tidak berangkat bekerja. Jadi saat musim hujan dan sedang hujan, di musim hujan saat sedang hujan, keluarga Ibrahim berada di rumah dan Ibrahim tidak pergi bekerja. Selanjutnya al-mataru katsirun fil kharij. Al-mataru itu artinya hujan, air hujan. Katsirun itu banyak, fil kharij di luar. Nah, kalimat ini agak susah dipahami kalau diartikan secara teksnya. Hujan banyak di luar. Nah, kita bingung. Jadi maksudnya sebenarnya hujannya deras gitu. Jadi al-matarij hujan deras di luar. Makanya Ibrahim tidak pergi bekerja. Ibrahim yaqdil yawma fil bait yaqra'u kitaban aw sahifatan.
Ibrahim yakdi itu artinya mengisi, al-yauma artinya harinya, hari ini atau harinya, fil baiti di rumah. Jadi Ibrahim mengisi harinya di rumah, mengisi hari ini di rumah. Bisa. Yaqra'u kitaban, yaqra'u dia membaca, kitaban sebuah buku, au sahifatan atau surat kabar. Jadi saat di rumah karena hujan, dia Ibrahim nggak berangkat bekerja, dia malah berada di rumah, dia membaca sebuah buku atau surat kabar. Kemudian ghadan fis sabah, ghadan artinya besok, fis sabah artinya di pagi hari. Jadi ghadan fis sabah besok pagi, itu simple artinya seperti itu. Ghadan fis sabah besok pagi, saya dhahabu ilal amal insyaallah. Sayadhabu akan berangkat, akan pergi, Ibrahim ilal amal, bekerja. Jadi sayadhabu Ibrahim ilal amal, Ibrahim akan berangkat bekerja insyaallah jika Allah menghendaki. Nah teman-teman, itu tadi di pertama dan kedua kita materi untuk cara membaca teks bacaan di halaman 37 dan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari pada materi pertama dan kedua bisa kita ambil manfaatnya. Dan sekarang tiba saatnya materi ketiga yang harus teman-teman kerjakan, yaitu pertama silakan baca ulang-ulang kembali cara membaca teks bacaan di halaman 37 tersebut agar teman-teman sekalian bisa benar-benar fasih, lebih fasih lagi daripada sekarang. Kemudian silakan kerjakan latihan soal yang akan dan yang ketiga nanti akan ada penilaian dari hasil pengerjaan latihan soal tersebut. Cukup sekian pertemuan kita pada pekan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.